Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraziza, absen 31 dari kelas 12C. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang makromolekul dan polimer. Yang pertama, makromolekul karbohidrat. Pengertiannya, makromolekul yang tersusun dari unsur C, H, dan O serta berfungsi sebagai unsur energi utama. Dan jenisnya, yang pertama, monosakarida, karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi dan berfungsi sebagai sumber energi cepat. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang kedua, disakarida, karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida dan dapat dipecah menjadi gula sederhana. Contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Dan yang ketiga, polisakarida, karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyak monosakarida dan berfungsi sebagai cadangan energi atau penyusun struktur. Contohnya pati, selulosa, glikogen. Asal polimer ada tiga. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam yang dihasilkan secara alami oleh makhluk hidup. Contoh protein, karbohidrat, pati, selulosa, karet alam, dan DNA. Yang kedua, polimer sintesis. Polimer buatan manusia yang dibuat melalui proses kimia di industri. Contohnya plastik, PE, PFC, nilon, teflon, polistirena. Yang ketiga, polimer semi-sintesis. Polimer alam yang dimodifikasi secara kimia untuk meningkatkan sifatnya. Contohnya rayon, selulosa asetat, nitroselulosa. Sifat polimer ada tiga. Yang pertama, termoplastik. Polimer yang dapat melunak jika dipanaskan dan mengeras kembali saat didinginkan, sehingga bisa dibentuk ulang berkali-kali. Contohnya polietilena, PE, polipropelina, PP, PFC. Yang kedua, termoset. Polimer yang mengeras permanen setelah dipanaskan dan tidak dapat dilelehkan kembali karena memiliki ikatan silang yang kuat. Contohnya baklit, melamin, resin, epoksi. Yang ketiga, elastomer. Polimer yang bersifat elastis dapat ditarik dan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Contoh karet alam, karet sintesis. Reaksi pembentukan. Yang pertama, polimer adisi. Polimer yang terbentuk dari reaksi penggabungan monomer tanpa menghasilkan zat sisa. Contoh polietilena, PE, polipropelina, PP, dan PFC. Yang ketiga, polimer kondensasi. Polimer yang terbentuk melalui reaksi kimia dengan menghasilkan zat sisa seperti air atau alkohol. Contohnya nilon, polister, dan baklit. Selanjutnya, makromolekul protein. Pengertiannya, makromolekul yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi: penyusun sel dan jaringan tubuh, enzim, katalis reaksi kimia, hormon sistem kekebalan tubuh, antibodi, dan transport zat, hemoglobin. Sumber: hewani, berasal dari hewan yang hasil olahannya, contoh daging, ikan, telur, susu, keju, yogurt. Dan yang nabati, berasal dari tumbuhan, contoh kacang-kacangan, kedelai, tempe, tahu. Contoh hemoglobin, albumin, enzim, amilase, kolagen, antibodi. Selanjutnya, jenis monomer. Yang pertama, homopolimer, polimer yang tersusun dari satu jenis monomer saja. Contoh polietilena sama monomer etena, PFC sama monomer vinyl klorida. Yang kedua, copolimer, polimer yang tersusun dari dua atau lebih jenis monomer berbeda. Contoh SDR, trirena, butadiena, nilon sama asam adipat dengan heksametyladienina. Yang kedua, makromolekul lemak. Artinya, lemak adalah makromolekul yang tersusun dari asam lemak dan gliserol, bersifat tidak larut dalam air dan berfungsi sebagai cadangan energi. Selanjutnya, lemak memiliki dua jenis. Yang pertama, lemak jenuh, tidak memiliki ikatan lekat, umumnya padat pada suhu ruang lebih dari
reaksi edisi seperti ini, dan reaksi kondensasi seperti ini. Gitu saja penjelasan dari saya tentang makromolekul dan polimer. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.